ngaturaken minangka pepenget dumateng para kadang para pelaku budaya wonten ing saindenging Nusantara amargi kebijakan pemerintah menika kedahipun seiring sejalan kalian para pelaku budaya iki. Terus undang-undang tentang pemajuan kebudayaan tidak memandang globalisasi sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang bagi budaya yang ada di Indonesia. Sedaya pendukung tercapainya tujuan tersebut menika pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan melalui khususipun wonten pendidikan. Terus ide gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai seni, nilai artistik, nilai keluhuran, atau sinergi kalian pembinaan saking pemerintah melalui berbagai SKPD ingkang memberikan pembinaan, memberikan pendampingan dan seterusnya. Terus sumber daya manusia, terus lembaga kebudayaan menika kedahipun bersinergi dengan para pelaku budaya. Terus adanya undang-undang kebudayaan menika kedahipun seiring sejalan dengan kebijakan. Menawi pemerintah memberikan kebijakan, memberikan peraturan, terus sedangkan di satu sisi pelaksana budaya menika tidak memahami tentang budaya, maka kebijakan antara pelaku budaya akan tidak ketemu. Untuk ini saya menyampaikan undang-undang kebudayaan yang baru, undang-undang pemajuan kebudayaan tentang pemajuan kebudayaan, undang-undang nomor 5 tahun 2017 menika pendahuluannya tentang penyusunan rencana undang-undang kebudayaan yang dimulai tahun 1982, bentuknya masih rencana undang-undang, dan rencana undang-undang kebudayaan sudah melalui pembahasan selama 35 tahun. Yang kedua, rencana undang-undang kebudayaan akhirnya disahkan oleh DPR RI dengan judul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 27 April 2017. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2017. Pemajuan kebudayaan menika adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya yang ada di Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan dan pengembangan, kemudian pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Kemudian dasar dari pemajuan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, satu, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan merupakan penterjemah dari amanah pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kemudian yang kedua, dasar dari pembentukan pemajuan kebudayaan adalah Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan tidak memandang globalisasi sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang bagi budaya yang ada di Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan peradaban dunia. Kemudian yang tiga, dasarnya adalah pemajuan kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan kebudayaan melalui pendidikan. Terus kemudian pemajuan kebudayaan adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia dengan pemajuan kebudayaan dilakukan
dengan melakukan satu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan, serta melakukan pembinaan terhadap daya manusia kebudayaan. Jadi pemajuan itu satu, perlindungan; dua, pengembangan; ketiga, pemanfaatan. Sedangkan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk satu, membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif dan pengaruh industri dalam hubungan internasional. Ini adalah pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan. Jadi pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia. Lembaga kebudayaan ini melalui satu, peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Kedua, sertifikasi dan standarisasi sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan. Jadi ini adalah salah satu bentuk pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat budaya dalam peningkatan pemajuan kebudayaan, karena budaya itu hendaknya harus dilestarikan. Dasar untuk melestarikan kebudayaan itu tentunya juga ada dasar hukum, legalitas yang menaungi dari setiap pelaku budaya agar budaya tetap lestari. Terima kasih. Matur nuwun. Rahayu.